hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, saya memilih-milih kepada hal-hal yang sering kita anggap tidak membatalkan padahal membatalkan, atau hal-hal yang makruh misalnya. Anggaplah misalnya kan makoko waktu pabosiwi. Nah, mabiasa kita kena sempolok, hidung kita tersumbat, mafadi-fadi ulutta, tenggorokan kita tersumbat. Nah, dari penyakit-penyakit seperti itu sering kita menggunakan yang dinamakan inhaler. Agis dilana obat hirup kan, biasa merek-merek fresh care atau balsam atau apalah itu, yang penting obat hirup. Nah, penggunaan obat hirup pada bulan Ramadan pada saat kita berpuasa, apakah itu dibolehkan atau tidak? Perlu kemudian dipahami bahwa hal-hal yang dapat membatalkan puasa apabila ada sesuatu yang masuk dari anggota tubuh kita sampai ke perut, maka itu sudah membatalkan puasa. Jadi perlu dipaham, narik ko ungkat tamati sewa-sewa tak kareta, nalaba di cagorota, letu riap kota, maka itu sudah membatalkan puasa. Makanya ulama-ulama klasik itu sangat unik. Nah, ungkat tamati dah culita uai, kan biasa tifut tamati dah culita uai, kan secara logika dia mungkin letu di cigarota, tapi pendapat ulama klasik bisa saja sampai, karena kan telinga, hidung, tenggorokan itu ada keterkaitan, bisa saja sampai. Tapi kemudian saya memilih tentang inhaler. Ada dua kemungkinan. Begini, kemungkinan pertama, narek kona nabi semampolo. Yero semampolo tak artinya yang ringan-ringan saja. Ada kemungkinan kita tidak menggunakan inhaler. Engkau mau apa kemungkinan supaya dia pakai inhaler? Kalau seperti itu, bahwa masih ada kemungkinan untuk kita tidak menggunakan obat hirup, maka otomatis ajak lalu ke pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina toma-toma lebiku, silasura malabiku yang kepada rimasiri fung Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas satu ayat dalam surah Al-Baqarah yang ayatnya adalah ayat 184. Jadi pembahasan kita pada kali ini yaitu terkait tentang fikih-fikih tentang puasa, atau judulnya Al-Fiqhus Siyam. Pada ayat 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ila akhiril ayat. Pertama yang akan kita bahas yakni kata ayyama ma'dudat. Narik koribat tuangi yaro ayyama ma'dudat, maka artinya adalah hari-hari yang ditentukan. Tentu ini butuh penjelasan yang lebih. Makanya ayat 184 ini memiliki kesinambungan dengan ayat sebelumnya, ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 183 itu menjelaskan tentang kewajiban bagi umat Islam berpuasa pada bulan Ramadan. Makanya ayat 184 menegaskan tentang kewajiban itu, bahwasanya ayyamam ma'dudat, kapan kewajiban itu, yaitu hari-hari yang ditentukan pada bulan Ramadan. Berapa hari? Ya bisa saja 29 hari ataupun 30 hari.
Namun kemudian kalau kita merujuk foleri sejarah nabita, iaro nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ifarintayangi mapuasa kufung Allah Ta'ala pada tahun kedua Hijriah. Dan Nabi meninggal pada tahun 11 Hijriah. Berarti Nabi berpuasa dari tahun kedua Hijriah sampai ke 11 Hijriah sekitar ada 9 Ramadan yang dilewati dan dilakukan oleh Nabi. Dari ke-9 Ramadan itu ada 8 Ramadan yerofosana Nabi tak 20 asera bawang. Dan hanya 1 Ramadan yero Nabi tak 30 fosana. Jadi kita tidak perlu lagi memperdebatkan tentang 29 dan 30 hari. Nah, sebab yero Nabi tak furamana nolah. Meskipun kebanyakan puasa Nabi itu 29 hari karena ada 8 Ramadan. Cuman 1 saja Ramadannya Nabi yang puasanya 30 hari. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjut. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Risesena tau malasai. Kuai topa risesena to malalenge min ayamin ukhra. Tidak mengapa ia tidak berpuasa min ayamin ukhra, tapi wajib nasuluri ia puasa ramalanna narek ko capuni ular ramalan. Namun kemudian di dalam ayat ini tidak dijelaskan secara spesifik bahwa lasaaga masuk. Perjalanan apa yang dimaksud? Tidak dijelaskan. Makanya kemudian ulama-ulama ahli tafsir memberikan batasan-batasan itu. Bahwasanya yang dimaksud di sini maridan tomalasa yade nawad di mapuasa. Ya naritu malasa tongat-tongan artinya sakitnya itu sakit berat. Narek koma puasai maka madaratnya lebih besar dibanding maslahatnya. Lebih masalah narek koma puasai. Narek koma puasai tak tambah lasana. Maka orang seperti ini narek kofalek dekna ulema puasa maka silahkan tidak berpuasa. Kemudian selanjutnya yang dalam perjalanan awala safarin. Kan tidak dijelaskan perjalanan yang mana. Ya boleh macoba kak, lo kamen rebo nih. Wadiga kira-kira dewa puasa. Kan tidak dijelaskan. Makanya ulama ahli tafsir memberikan batasan bahwasanya perjalanan yang dimaksud di dalam Al-Quran itu yanar itu perjalanan yang ukurannya jaraknya 80 km lebih. Narek koyawana rofulona kilo itu belum masuk yang dinamakan rukhsah keringanan dalam agama. Perjalanan ini kemudian bukan berarti harus jalan kaki, tidak. Namun imam motor misalnya ataupun kita naik mobil, yang penting jarak tempuh perjalanan kita dari kampung halaman ke tempat tujuan itu ada 80 km lebih. Narek ko arofulona kilometer alla lengeta perjalanan kita yang akan kita tempuh. Makanya agama memberikan rukhsah yang dinamakan keringanan. Narik kofale deyul lema puasa, silahkan tidak berpuasa. Itu. Selanjutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ini juga butuh penjelasan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Risesena atau de naul lema puasa, maka ia wajib membayar fidyah mak bere andre laurito miskinnya. Kan tidak, yang mana yang dimaksud tidak mampu berpuasa denarisengi. Makanya ulama memberikan lagi batasan. Setidaknya yang pertama itu, batasan yang pertama bahwa yang dimaksud tidak mampu berpuasa adalah orang tua. Engkau tomatuakta, anggaplah indokta, ambokta, nenekta yang umurnya itu 70 tahun lebih misalnya, dan memang tidak lagi memiliki kemampuan untuk berpuasa. Mapuasa sunat dia tu naulai, mapuasa ramalan dia tu naulai. Maka orang seperti ini diberikan keringanan oleh agama kita untuk tidak berpuasa. Dia tu na faraluna suluri fosana. Cukup kita sebagai keluarga, sebagai anak, sebagai ahli waris membayarkan fidyahnya orang tua kita.
Itu yang pertama, orang tua. Yang kedua, orang yang sakit tapi tidak ada harapan untuk sembuh. Tomalasa, dia nagaga harapan untuk sembuh, maka dokter dia nagaga harapan sembuh ya sengaja dinamatengi. Atau anggaplah misalnya ada penyakit akut, sudah bocor lambungnya, narik kode gadat tamati andre ponma pedidi. Nah, orang seperti ini diberikan keringanan, tidak perlu puasa, tidak perlu juga mengganti puasanya karena memang tidak sanggup untuk berpuasa. Maka orang seperti ini cukup membayar fidyah. Selanjutnya, ini yang paling penting. Tomatoku yang selesai tomatoku makun dari Mondri ini penting sekali. Begitupun dengan bapak-bapak, menjadi pelajaran bagi kita juga bagi diri saya sendiri. Yang ketiga, ulama memberikan batasan wanita hamil dan menyusui. Ini penting sekali. Kalau kita ingin membahas hal-hal yang seperti ini, maka terlebih dahulu kita ingin mengambil pendapat-pendapat ulama kemudian menyimpulkan. Itu yang paling penting. Yang pertama adalah nareko engka makundre matampu, yare ga makundre mapasusu pada bulan Ramadan. Kita dulu ambil pendapatnya Pangluta Imam Syafi'i, si bawah Pangluta Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Ini sama. Pendapatnya Imam Syafi'i, si bawah Pangluta Ahmad bin Hambal sama pendapatnya. Memberikan dua kategori. Kategori yang pertama, saya berikan ilustrasi nanti. Nareko engka makundre matampu, yare ga mapasusu. Dia tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan karena khawatir akan dirinya, maka hukuman yang kenai itu cukup mengqada puasanya saja, cukup nasuluri bawa puasana. Contohnya begini, supaya malam mai paham. Nareko engka makundre matampu, yare gama pasusu aku ular ramalan. Kemudian dia tidak berpuasa, ritanai. Maka deki magi dia tak puasa. Nasa dewa puasa nasabak wakita urus seding aleku. Itu jawabannya. Wakita urus seding aleku. Narek koma puasa kak sama aku sedili puangan. Waperengila ada sedih mau puasa dia aloyoku. Itu. Kalau alasannya seperti itu, tidak berpuasa karena alasannya dirinya sendiri, alena nak kita orang, maka deh ulama ta Imam Syafi'i si Ahmad bin Hambal hukumannya tidak mengapa tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti puasanya yang ditinggalkan setelah bulan Ramadan. Itu kategori pertama. Kategori yang kedua, nareko engka makun remat tampu, yare gama pasusu. Dek na puasa akori lena ular ramalan, tetapi alasannya bukan dirinya, alasannya tidak berpuasa nasabak nak kita urengi janin yang ada dalam kandungannya, nak kita urengi anak yang kena fasusu. Contoh ilustrasinya begini, magi dia tak puasa, maka dari dembo wa puasa nasabak wa kita orang seding agak senah anakku yang kerana poku ajak kaman aku kurang gizi, maka dia tak puasa. Waktu kita orang sedih aku pak apa susu kak, koma puasa kau otomatis kekurangan susuku, wadi jadi pasti anakku nonola lena. Jikalau alasannya seperti itu, dia tidak berpuasa karena anaknya nak kita orang, maka dari andre guru ulama ta Imam Syafi'i si Ahmad bin Hambal dua hukuman kenai. Yang pertama wajib nasururi puasana, yang kedua wajib makamajah fidyah. Dua hukuman. Itu satu pendapat. Tapi kalau kita ingin pendapat yang lebih ringan, pendapatnya pamluta Imam Abu Hanifah. Agana sepamluta Imam Abu Hanifah, nareko engkama kundrai matampu, yare gama pasusu. Di dalam bulan Ramadan tidak sanggup untuk berpuasa, maka pamluta Imam Abu Hanifah, orang ini tidak perlu membayar fidyah, cukup mengqada saja puasanya. Itu pendapat yang paling ringan. Nah, makanya kita menyimpulkan, kalau saya ya aritanya makada koi di ustaz teta pilih
maka saya lebih condong ke pendapatnya Abu Hanifah. Bahkan ada salah seorang guru besar yang bernama Profesor Dr. Ahmad Zahro MA, guru besar ahli fikih. Ini mengatakan bahwa jikalau ada perempuan yang hamil dan juga menyusui pada bulan Ramadan, dia boleh puasa, silahkan tidak berpuasa. Dia cukup mengkodak saja puasanya. Narik kofale dia boleh suluri puasana karena alasan-alasan tertentu, cukup membayar fidyah saja. Dan ternyata kalaupun tidak mampu membayar fidyah, maka orang ini cukup membaca istighfar saja. Ini sangat menarik. Kenapa bisa seperti itu? Maka alasannya sangat logis. Ada satu hadis yang diterangkan oleh Nabi besar Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ini landasan yang dipakai. Ini landasan yang dipakai oleh Profesor Dr. Ahmad Zahro. Landasannya begini. Ada salah seorang lelaki yang kecil di orane, lokka mangola ko nabita, na fodangi makada. Surona Allah Taala nakan nakatu acilakan, macilaka kanasa. Kenapa? Makada saya berhubungan intim dengan istri saya pada siang hari pada bulan Ramadan. Kan difaham? Makada berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan itu tidak boleh. Kau di muah, tiwinari puasa tidak boleh. Makanya Nabi kemudian mengatakan bahwa kalau begitu, yang harus kamu lakukan, yanaritu puasa kau 20 berturut-turut. Maka dia tahu surun Allah Taala sedangkan lagi nasa sesuatu perengi, apalagi 20 berturut-turut. Maka Nabi memberikan lagi keringanan. Makanya Nabi kalau tidak bisa, cukup memberi makan 60 orang miskin. Maka dia siya tahu surun Allah Taala dia kasih ulle. Ya tu miskin di kampung ni. Makanya Nabi kemudian mengatakan bahwa kalau begitu, engkau nasa sikaru karoma aku boleh, loko kumualai, loko mu sangi, mutiri kampungmu, membagai-bagai tau engkeri kampungmu. Aga nasa ya tawe, surona Allah Taala, iya anak si paling miskin di kampungnya. Saya lah orang yang paling miskin di kampung. Apa yang terjadi? Pada saat itu, Yero Nabi tak cawai. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan, sakit cawana Nabi tak colong isina fakko cawa. Terpaksa maka desisa Nabi tak, ia tu pale karome aja nung bagai, iko sisa nam mandre si bawa keluargamu. Maka landasan inilah yang digunakan oleh Profesor Dr. Ahmad Zahro mengatakan bahwa kalau ada perempuan yang hamil atau menyusui tidak mampu mengkodak puasa, cukup membayar fidyah. Kalau tidak bisa, nasabah ini mampat dito, cukup baca saja istighfar. Nulemak kedeki, kegemak pun dia nulis seluruh puasana. Ada. Saya bisa berikan ilustrasi begini. Anggaplah ada seorang perempuan matampui tahunnya pada bulan Ramadan ini tahun 2024 hamil. Anggaplah hamilnya itu 9 bulan. Dia nak puasa full 30 hari tidak puasa karena tidak bisa. Setelah bulan Ramadan melahirkan. Setelah melahirkan, luas mapa susu. Kewajibannya perempuan itu menyusui anaknya adalah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Dan perempuan ini tidak lagi sanggup berpuasa, dia kesini oleh seluruh puasana. Otomatis dalam jangka 2 tahun ini, tamat maju tahun 2025, bulan Ramadan tahun 2025, dia belum selesai kewajibannya menyusui. Maka dan tidak menutup lagi kemungkinan tahun 2025 matampu si femang. Letu si matu tahun 2026 matampu si femang. Kan tidak menutup kemungkinan. Logika seperti itu harus kita gunakan. Makanya ayat ini kalau kita baca secara berkesinambungan ayat 183, ayat 184, maka ayat 185 itu memberikan penegasan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Dan ada juga
teori atau kaidah yang harus kita pakai. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Hal-hal yang darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Sehingga teman-teman malabiku, seseorang malabiku yang terima kasih Allah Ta'ala, terkait tentang fidyah. Berapa fidyah? Siapa kira-kira fidyah yang harus kita bayar? Kalau kita pakai pendapatnya ulama klasik, ulama-ulama dulu, leti-letina fangluta Imam Syafi'i melo rifake, maka dia fangluta Imam Syafi'i, orang yang membayar fidyah itu ukurannya 1 mud. Yero yang sange 1 mud dari ifapala jadi tama pakwe. Ifapala apa isero berletak, maka itulah yang dinamakan 1 mud. Pertanyaannya kira-kira, lo parengi sedepe bola tak yero kasih sisi ke bawah buat kau? Kan tidak, logikanya tidak. Makanya kemudian pemerintah kita menetapkan aturan. Basnas dalam hal ini menetapkan aturan untuk Kabupaten Bone, fidyahnya itu 25.000 per hari. Bisa kita bayar pada saat bulan Ramadan, bisa juga kita bayar setelah bulan Ramadan. Berbeda-beda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain beda. Kalau Basnasnya Jakarta menetapkan 60.000 per hari per jiwa. Kalau ini Ribone 25.000 per hari per jiwa. Itu. Sehingga teman-teman malabiku, seseorang malabiku yang terima kasih Allah Ta'ala. Jadi masih ada waktu yang ingin saya sampaikan. Ini pelajaran-pelajaran yang kontemporer yang harus kita pahami. Selanjutnya hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, saya memilih-milih kepada hal-hal yang sering kita anggap tidak membatalkan padahal membatalkan, atau hal-hal yang makruh misalnya. Anggaplah misalnya kan makoko waktu pabosiwi. Nah, mabiasa kita kena sempolo, hidung kita tersumbat, mafadi-fadi ulutta, tenggorokan kita tersumbat. Nah, dari penyakit-penyakit seperti itu sering kita menggunakan yang dinamakan inhaler. Agis dilana obat hirup kan, biasa merek-merek fresh care atau balsam atau apalah itu, yang penting obat hirup. Nah, penggunaan obat hirup pada bulan Ramadan pada saat kita berpuasa, apakah itu dibolehkan atau tidak? Perlu kemudian dipahami bahwa hal-hal yang dapat membatalkan puasa apabila ada sesuatu yang masuk dari anggota tubuh kita sampai ke perut, maka itu sudah membatalkan puasa. Jadi perlu dipaham, narik ko engkat tamati sewa-sewa takaleta, nalaba di cagorota, letui riapota, maka itu sudah membatalkan puasa. Makanya ulama-ulama klasik itu sangat unik. Nah, engkat tamati da culita uai, kan biasa tipu tamati da culita uai, kan secara logika dia mungkin letu di cigarota, tapi pendapat ulama klasik bisa saja sampai, karena kan telinga, hidung, tenggorokan itu ada keterkaitan, bisa saja sampai. Tapi kemudian saya memilih tentang inhaler. Ada 2 kemungkinan. Begini, kemungkinan pertama, narek kona kenati semampolo. Yero semampolo ta, artinya yang ringan-ringan saja. Ada kemungkinan kita tidak menggunakan inhaler. Engkau mau apa kemungkinan supaya dia pakai inhaler? Kalau seperti itu, bahwa masih ada kemungkinan untuk kita tidak menggunakan obat hirup, maka otomatis ajak lalu pakai. Kenapa? Karena itu belum masuk dalam kategori darurat. Segala sesuatu yang tidak masuk dalam kategori darurat, maka itu tidak dibolehkan. Kecuali narek kemasa mempoloki, ternyata dia turun ada sedin masuna peserta. Lafara tongan ingat tak? Ya fanawat di pajar lafara ingat tak narik ko pakai ke apa koro? Dalam kondisi seperti tidak, mengapa kita pakai? Karena kembali tadi kepada kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Hal-hal yang darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Itu. Jadi penggunaan inhaler. Kemudian terkait ini yang terakhir yang ingin saya bahas. Biasa tu ini sila surah kumakun raya, atau kadang juga laki-laki begitu. Engkau mofa inrennah apa? Anggaplah tahun 2023, bulan Ramadan tahun 2023, engkau kalana fi tukaro karena faktor haid misalnya,
lepas pura ramalan dia na suluri puasana. Mutamai tahun 2024 saat ini engkau mau fa indra puasana kalau dia pernah sempat suluri tama sular ramalaya. Nah, bagaimana hukumnya seperti itu? Engkau mau fa indra puasana tahun lalu dia pernah sempat suluri tama sular ramalaya. Makanya ulama dalam hal ini memberikan denda. Mayoritas ulama itu memberikan denda. Bagi dendanya adalah narik ko engkau tahu engkau mau fa indra puasana tahun lalu depa na sempak suluriwi sehingga sudah masuk bulan Ramadan tahun ini maka orang tersebut dikenai dengan membayar fidyah. Maka maja fidyah tadi jumlahnya berapa? 25.000 per hari. Narik kopi itu kalah tak kali menibawang 7 kali 25 berarti 175.000. Setelah membayar fidyah, lepas bulan Ramadan ini nasuluri firma kalah ya tahun lalu. Narik kong kalah sih ya tahun otomatis ya naro diasa 2 kali lipat. Jadi perlu hati-hati terkait hukum-hukum yang menyangkut tentang puasa Ramadan. Sehingga teman-teman labiku, sesuatu malabiku yang terima kasih Allah Ta'ala. Demikian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.